juga menolak kecewa. Kenapa? Karena kecewa menggembosi iman kita. Kecewa akan mengeringkan iman kita. Nggak ada ya orang yang kecewa terus jadi raksasa iman. Nggak ada orang yang jadi raksasa iman, rahasianya apa? Karena saya kecewa. Nggak ada kan? Yang saya tahu orang-orang yang kecewa, imannya rontok. Imannya jadinya kering. Alkitab ngomong, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jadi Anda dengar khotbah seperti ini, firman disampaikan, imanmu dibangun, percaya, amin. Jadi imannya timbul. Tapi kalau engkau izinkan kekecewaan dalam hatimu, iman yang sudah timbul tenggelam lagi. Jadi iman tenggelamnya karena kecewa. Kalau saudara mau bertumbuh, punya iman yang kuat. Sehingga ayat tadi yang ngomong, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Supaya Anda mengalami kemenangan-kemenangan. Kalau Anda mau punya iman yang seperti itu, singkirkan kecewa dari hati saudara. Kadang-kadang hal-hal terjadi dan kita bisa kecewa sama istri kita, suami kita, kecewa sama teman kita, teman kelompok sel, teman gereja, kecewa sama atasan saudara mungkin di kantor. Saya mau ngomong sama saudara, hidup dengan kecewa itu berat. Dan hidup dengan kecewa itu kering. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan kecewa. Hari ini ambil keputusan, lepaskan pengampunan dan biarkan kekecewaan itu disingkirkan dari hati saudara. Amin. Supaya iman kita bisa bertumbuh, bisa timbul dan tidak tenggelam lagi. Bisa tetap kokoh di dalam iman. Plus perlengkapi diri saudara dengan mindset anti kecewa. Pola pikir anti kecewa. Anda harus ngerti ada pola pikir tertentu yang membuat orang gampang kecewa. Ada pola pikir tertentu yang membuat orang tidak kecewa. Sama-sama mengalami hal yang sama. Yang satu bisa kecewa setengah mati. Yang satu fine-fine aja, hahihi aja. Sama-sama didamprat dengan perkataan pahit yang sama. Yang satu, wah bisa dendamnya luar biasa. Tapi yang satu cuma ketawa-ketawa. Bedanya di mana? Pola pikir kita. Ada orang yang pola pikirnya salah sehingga kecewa terus. Ciri-cirinya sama yang ini kecewa, sama yang itu kecewa lagi, sama ini kecewa. Kecewa terus. Ada orang kalau nggak sadar punya mindset tertentu, semua masalah dihadapi, dirasain berat. Ngadepin masalah, wah berat. Masalah ini berat lagi. Seolah-olah dia nanggung beban seluruh dunia. Padahal itu cuma mindsetnya aja. Yang membuat hidupnya jadi berat. Orang lain ngadepin masalah yang sama, bahkan masalah yang lebih besar, tapi tetap bisa tenang. Tetap bisa damai. Kenapa? Karena pola pikirnya berbeda. Saya berdoa, mindset anti kecewa mulai hari ini Anda punya di dalam hidup saudara. Sehingga nggak gampang-gampang kecewa. Dan sadarkah saudara, yang namanya kecewa adalah pilihan. Orang lain bisa mengecewakan kita. Tapi kita bisa memilih tidak kecewa. Seringkali kita yang kecewa selalu nyalain. Kita kecewa karena dia begini, yang itu begitu, yang itu begitu. Selalu orang lain yang salah. Tapi tanpa kita sadari, walaupun orang lain mengecewakan, kita bisa memilih tidak kecewa. Karena kecewa adalah pilihan. Dan kita juga harus menyadari bukan hanya orang lain yang mengecewakan kita. Tapi seringkali kita pun juga mengecewakan orang lain. Coba saudara renungkan, apakah saudara benar-benar jadi suami yang ideal buat istri saudara? Dia kan punya pengharapan. Wah, punya suami kayak gini. Apakah Anda yakin saudara memenuhi semua pengharapannya jadi suami super ideal? Jadi orang tua yang paling ideal, jadi anak yang paling ideal. Saya yakinkan saudara, orang tua saudara pun masih harus ngelus dada. Anak saudara pun masih harus menerima apa adanya. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Kita juga mengecewakan yang lain. Jadi kalau orang lain mengecewakan, kita juga mengecewakan. Sesama biskota dilarang saling
Mendahului. Nggak usah saling kecewa, saling memaafkan aja, saling mengampuni saja. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Oke, jadi jangan kecewa. Apalagi kalau sampai kecewanya sama Tuhan. Ada orang Kristen, ada anak-anak Tuhan, bahkan sampai pemimpin rohani, pengkhotbah, pendeta, bisa kecewa sama Tuhan. Saya ketemu saudaraku dengan beberapa yang sampai kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk merenung. Coba tanyakan sama diri saudara sendiri. Sudahkah engkau mati bagi Yesus? Sudahkah engkau memberikan tubuhmu dan darahmu buat Yesus? Disalibkan di kayu salib buat Yesus. Kalau kita aja belum, masih kejauhan lah. Coba Anda renungkan, dia yang sudah mati buat kita, ngasih tubuhnya, darahnya, semuanya dia kasih buat kita. Kita kok masih kecewa sama dia? Mungkin Anda bertanya, kalau doa saya nggak dijawab gimana Pak? Saya mau ngomong sama saudara, kalau saya doanya dijawab sama Tuhan, dikabulkan, puji Tuhan. Kalau doa saya tidak dikabulkan sama Tuhan, tetap puji Tuhan. Dengan cara seperti itu justru kita menyenangkan hati Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita. Sehingga dia harus berkewajiban untuk menjawab doa kita. No, dia berdaulat penuh melakukan apa yang dia mau lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah menyenangkan hatinya. Dengan apa? Banyak mengucap syukur. Doa kita nggak dijawab pun kita tetap ngomong, Tuhan kau baik, engkau luar biasa. Kau Allah yang mengasihi aku. Kalau Tuhan disenangkan, saya mau ngomong sama saudara, lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan, dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Daripada banyak kecewa, banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan, banyak bersorak-sorai buat Tuhan. Amin, haleluya. Itu iman kita akan bertumbuh. Itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Bagaimana membangun iman yang absolut. Yang keempat, kembangkan iman sekalipun. Maksudnya apa? Kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita baca bersama-sama ya. Dengan keras semuanya. Siap? 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba Anda renungkan, Habakuk ngomong gini, aku akan bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Padahal ladangnya masih kosong. Pohon anggurnya belum ada buahnya. Pohon zaitunnya masih mengecewakan. Tapi dia sudah ngomong, aku akan beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang sangat baik dalam hidupku. Itu iman sekalipun. Sekalipun belum melihat keselamatan yang dari Tuhan, dia bersorak-sorak karena Tuhan yang menyelamatkan. Itu iman sekalipun. Sekalipun belum ada terobosan terjadi, tapi dia tetap memuji-muji Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupannya. Hari ini saya ajak saudara jangan nunggu sampai keadaan berubah dulu baru bersorak-sorak, baru memuji-muji Tuhan. Justru keadaan masih belum berubah, ambil langkah iman, punya iman sekalipun, bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan di dalam Tuhan yang menyembuhkan kita, Tuhan yang menjawab doa-doa kita, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita, Tuhan yang membuka pintu-pintu dalam hidup kita, Tuhan yang memberikan kemenangan gilang gemilang. Amin. Itu iman sekalipun. Saya dididik sama Tuhan, iman sekalipun ini ketika saya perintisan gereja di Jogja. Jadi sebelum saya merintis gereja di Jakarta, sekian tahun yang lalu saya merintis gereja di Jogja. Ketika pertama kali gereja itu
kita mulai, pengharapan saya tinggi. Visi saya besar, namanya baru mulai kan. Tapi yang terjadi isinya cuma masalah, konflik, kesalahpahaman. Saya disalah-salahin, dikritik, dihakimi. Isinya nggak enak semua. Di sisi yang lain, ada undangan pelayanan untuk saya khotbah di berbagai negara, dari gereja-gereja besar yang bukan gereja Indonesia di negara itu, tapi gereja lokal yang besar-besar dari berbagai negara. Coba renungkan, kalau saudara ngurusin gereja di Jogja yang isinya cuma masalah, Anda sudah ngapa-ngapain sudah kayak nggak berdaya, isinya cuma masalah. Tapi di sisi lain, wah, undangan pelayanan dari Jerman, dari Singapura, dari Taiwan, dari berbagai kota di negara-negara tersebut. Yang itu kesempatan besar, kira-kira Anda pilih mana? Waktu saya ada di momen seperti itu, saya bawa dalam doa. Kiranya Tuhan ngomong sama saya, no terhadap yang itu semua. Tetap setia dalam perintisan gereja itu. Tuhan ngomong sama saya, tetap urusin yang itu. Yang susah, yang gak enak disuruh ngurusin. Sekarang saya tahu setelah melalui semuanya. Memang waktu itu kalau saya pilih yang enak, saya happy. Tapi belum tentu saya berakar. Justru saya melalui banyak ketidakenaan. Saya belajar berakar, saya belajar bergantung sama Tuhan. Saya belajar percaya sama Tuhan. Dari situ saya belajar yang namanya iman sekalipun. Setelah itu terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Gak pernah berhenti kegeraan dari Tuhan. Dan itu jadi bekal. Selama pandemi 2 tahun ini, saudara yang di Jakarta sudah ngerti, gereja kita kalau enggak pemerintah ngelarang, kita tetap jalan. Benar apa tidak? Ya, selama diizinkan ibadah, kita tetap beribadah. Kenapa? Karena kita sudah belajar, ngalami apapun tetap percaya. Percaya kita aman dalam lindungan Tuhan, bukan hanya saat kondisi baik-baik saja, enggak ada apa-apa, kita aman dalam lindungan Tuhan, gampang. Tapi saat pandemi, saat orang pada ketakutan, semuanya tutup, gereja-gereja tutup. Anda bisa melihat 2 tahun ini kita jalan. Kenapa? Dalam keadaan itu momen yang tepat untuk Tuhan membuktikan dirinya. Dia berkuasa dan benar-benar kita aman dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara punya iman sekalipun, Anda akan mengalami seperti Tuhan Yesus. Dalam perahu itu, dia sama murid-muridnya, tiba-tiba angin taufan yang kuat melanda. Murid-muridnya panik, ketakutan. Mereka takut sekali, histeris, teriak-teriak. Tapi yang luar biasa, di saat yang sama, angin taufannya sama, mengamuknya sama. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus tidur. Tidurnya nyenyak sekali, enak sekali. Kenapa? Dia punya iman sekalipun. Dia tenangnya bukan saat keadaan baik. Keadaan gak baik tetap tenang. Karena dia tahu bahwa Allah di pihaknya. Dan kalau Allah di pihaknya, siapa lawannya? Mulai hari ini Anda akan punya iman sekalipun. Di 2022 ini gak peduli goncangan apapun yang terjadi. Orang-orang di luar sana stres, orang-orang di luar sana ketakutan dan pada panik. Tapi saudara tetap rileks, tidurmu tetap nyaman, hatimu tetap damai. Sukacita dari surga tetap memenuhi hati saudara. Amin. Belajar miliki iman sekalipun. Kita 2 tahun pandemi ini, semua gak buka, kita buka dan ya santai aja ibadah. Dan Allah yang membuktikan dirinya sendiri sempurna. Perlindungannya nyata di tengah-tengah kita. Dia jaga kita dengan luar biasa. Hari ini saya ajak saudara punya iman sekalipun.